Akhirnya, setelah sekian lama ditunggu-tunggu, Realme China telah resmi merilis sebuah ponsel terbarunya, yaitu perangkat Realme GT 5. Ponsel ini sendiri, merupakan versi teratas dari smartphone Realme GT Neo 5, dan perangkat Realme GT Neo 5 SE, yang telah lebih dulu dirilis di Tiongkok. Dengan pembekalan spesifikasinya yang canggih, perangkat Realme GT 5 ini, diharapkan mampu bersaing dengan ponsel-ponsel kelas menengah atas lainnya, di pasar global. Kabar baik ini pun, akan mengukuhkan posisi Realme, di dalam industri smartphone di kelas menengah saat ini. Namun, ada perhatian khusus terkait citra Realme di Indonesia, di mana kebijakan harga dianggap terlalu tinggi jika dibandingkan dengan strategi harga yang terdapat di Tiongkok. Meskipun demikian, perangkat Realme GT 5 ini, tetap memiliki potensi yang kuat, untuk meraih posisi yang tinggi di dalam pasar smartphone pasar Indonesia. Perangkat Realme GT 5, yang dirilis pada tanggal 28 Agustus tahun 2023 kemarin pun, dipastikan akan menarik perhatian konsumen, dengan tampilan desainnya yang terlihat begitu gaming. Dengan balutan bahan bermaterial kaca di bagian belakang, dan penempatan dua lensa kamera besar yang dikelilingi oleh border hitam, desainnya ini pun, akan mengingatkan kita pada ponsel lain, seperti Poco M4 Pro, dan perangkat Realme GT Neo 5 yang mengusung desain hampir serupa. Di mana dalam hal tampilan, penempatan lampu LED flash dan lampu khusus untuk gaming, akan menambah daya tarik smartphone tersebut. Meskipun memiliki ketebalan 8,9 mm dan berat 205 gram, ponsel ini masih tetap menawarkan elegansi dengan pilihan warna yang bisa dipilih, seperti warna silver dengan finishing mirror, dan varian green dengan finishing matte yang terlihat begitu mewah. Apalagi di bagian depannya, sudah dibekali dengan layar berpanel AMOLED, berkeluasan 6,74 inci, dengan resolusi 1,5K atau 1240 x 2772 piksel, dan teknologi refresh rate hingga 144 Hz, akan menjadi salah satu keunggulan yang ada di ponsel ini. Lalu dengan brightness hingga 1450 nits, layar ini juga menawarkan fitur tambahan seperti 100% DCI-P Tricolor Gamut, dan sudah diproteksi dengan kaca Corning Gorilla Glass 5 terbaru, yang akan membuatnya aman dari berbagai benturan dan goresan ringan selama penggunaan. Sedangkan di sektor lainnya, perangkat ini akan ditenagai oleh chipset Snapdragon 8 Gen 2, dengan fabrikasi 4 nanometer. Sehingga perangkat Realme GT 5 ini, akan memiliki dukungan performa yang kuat, meskipun dipakai buat bermain game-game berat. Apalagi panas yang dihasilkan akan dikelola langsung oleh sistem pendinginan 9 lapis, dengan ruang uap 20.827 mm persegi, sehingga GPU Adreno tidak perlu melakukan semua pekerjaan berat untuk merender grafis, karena dipasangkan dengan chip layar X7 yang mampu melakukan penyisipan bingkai untuk meningkatkan FPS game. Yang juga akan dipadukan dengan berbagai varian RAM, mulai dari RAM berkapasitas 12 GB, hingga mencapai 24 GB, serta dengan kapasitas penyimpanan internal 256 GB, hingga 1 TB, yang mampu memberikan fleksibilitas kepada para pengguna, untuk menunjang segala kegiatannya. Kemudian, untuk sistem kamera pada perangkat Realme GT 5 ini juga mengesankan, di mana sudah dibekali dengan kamera utama beresolusi 50 MP, dengan sensor Sony IMX890, dan fitur penstabil OIS. Selain itu, dukungan kamera ultrawide beresolusi 8 MP, dengan keluasan 112 derajat, dan kamera makro 2 MP, akan melengkapi sensor kamera di perangkat ini. Di dekatnya juga akan terdapat lampu LED, yang membingkai logo Snapdragon, dan dapat menyala dalam 26 warna serta memiliki 5 tingkat penyesuaian kecerahan. Dan pada kamera depannya, akan menggunakan sensor beresolusi 16 MP, untuk memenuhi kegiatan selfie kalian. Lalu dalam hal konektivitas, perangkat Realme GT 5 ini, sudah menyediakan berbagai fitur-fitur canggihnya, seperti in-display fingerprint sensor, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, dan dukungan koneksi 5G. Ada juga fitur NFC, sistem pendinginan mesin 9 lapis, sistem indikator LED, dan custom frekuensi core CPU yang juga menjadi unggulan. Ponsel ini juga menawarkan dual speaker dengan teknologi Dolby Atmos, serta X-Linear Motor Vibration. Ponsel ini telah bersertifikasi high-res audio, tetapi tidak memiliki lubang jack berkabel 3,5 mm. Smartphone Realme GT 5 ini sendiri, akan hadir dalam dua varian baterai, masing-masing dengan fast charging yang kuat. Perhatikan,
bahwa sistem pengisian daya yang berbeda dipasangkan dengan kapasitas baterai yang berbeda pula. Misalnya untuk baterai berkapasitas 5240 mAh, akan didukung dengan pengisian 150 Watt, dan dengan baterai 4600 mAh, menggunakan pengisian 240 Watt. Berbicara tentang sistem pengisian daya 240 Watt, jika baterai habis, mencolokkannya hanya selama 80 detik akan menghasilkan 20%, sedangkan untuk versi 150 Watt juga tidak mengecewakan, meskipun kapasitas baterainya harus diisi lebih besar, baterai ini dapat mencapai 50% hanya dalam 7 menit. Dan harganya sendiri terbilang masih cukup terjangkau. Varian paling topnya ini mempunyai selisih harga yang tidak terlalu jauh dari model dasarnya, yang lebih terjangkau namun tetap bertenaga. Di mana akan hadir dengan konfigurasi memori 12/256 GB dan 16/512 GB, masing-masing berharga 3.000 Yuan Cina dan 3.300 Yuan Cina, atau setara dengan 6,3 juta dan 6,9 juta rupiah setelah dikonversi. Sedangkan untuk versi 240 Watt, hanya akan memiliki satu konfigurasi memori dengan RAM 24 GB dan penyimpanan 1 TB, model ini berharga 3.800 Yuan Cina atau sekitar 8 jutaan. Kehadiran chipset Snapdragon 8 Gen 2 yang ada di perangkat ini pun, akan menempatkan Realme GT5 sebagai pesaing serius di pasaran. Kedua versi Realme GT5, kini tersedia untuk pre-order di toko Realme China, penjualan akan dimulai pada tanggal 4 September mendatang. Meskipun informasi mengenai ketersediaan di Indonesia masih belum resmi diumumkan, namun harapan besar muncul, untuk peluncuran perangkat Realme GT5 di tanah air nanti, akan hadir dengan harga yang lebih kompetitif. Jadi mari kita tunggu saja, informasi lebih lanjut mengenai peluncuran resmi perangkat Realme GT5, di pasar Indonesia nantinya. Sekian dulu informasi dari kami, jangan lupa like. Apabila informasi tadi menurut kamu cukup bermanfaat, kami pamit, dan see you next time.